Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini ada yang sakit? Oke, kalau nggak ada sebentar Pak Ian cek dulu kehadirannya. Yang pertama, Nadrian masuk. Rian. Elsa. Galung. Oke, masuk semua ya berarti. Sebelum kita mulai kegiatan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Yang hari ini dipimpin sama Yoga. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai dapat diakhiri. Nah, oke, setelah ini Pak Ian pengen tahu kira-kira di kelas ini hafal nggak sama Pancasila? Hafal apa enggak ini? Kalau hafal silakan. Sila yang pertama disebutkan Tasya. Oke, bagus. Sila yang kedua Yoga. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus. Kelima Nadrian. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah melaksanakan pembelajaran yaitu tentang apa? Pasti. Kasti. Apa yang sudah kalian pelajari? Lambung, Merendah. Oke, bagus. Kemudian sekarang Pak Ian tanya, di sini ada yang tahu nggak? Ada berapa keterampilan gerak dasar dalam permainan bola basket? Siapa? Oke, Benaya. Pivot, Pivot. Terus apa lagi? Shooting. Terus? Rebound. Dan dribble. Satu lagi yaitu passing. Jaya, 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 Maneba luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Pak Ian akan menyampaikan materi pembelajaran untuk hari ini. Jadi, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang permainan bola basket. Ya, khususnya yang akan kalian lakukan adalah bagaimana caranya melakukan jenis-jenis passing dalam bola basket. Tadi sudah disebutkan sama Cecil. Apa saja tadi? Yang pertama? Chest pass, kemudian ada bound pass, dan terakhir overhead pass. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu ketika mengamati video pembelajaran dan berdiskusi, harapannya peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis passing dalam permainan bola basket. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan video pembelajaran dan berdiskusi, kalian mampu melakukan jenis-jenis passing dalam permainan bola basket. Nah, nanti untuk asesmennya atau untuk penilaiannya Pak Ian bagi menjadi dua. Ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Ya. Nah, harapannya ketika kalian melakukan kegiatan pembelajaran hari ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilandasi rasa percaya. Setelah ini Pak Ian akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Ya. Kelompok yang pertama isinya ada Nadrian, Rafli, Rian, Elsa, Cecil sama Benaya. Itu kelompok pertama. Sisanya baru kelompok kedua. Geser sebelah kiri saya. Nah, setelah ini Pak Ian akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Ini LKPD-nya. Tugas kalian adalah mengamati video pembelajaran yang sudah Pak Ian bagikan di dalam WA Group. Nah, silakan dilihat videonya, diamati terlebih dahulu, kemudian tugas kalian adalah membuat pertanyaan, masing-masing kelompok 2 pertanyaan. Perhatikan, masing-masing kelompok silakan ditampilkan pertanyaannya. Dimulai dulu dari kelompok yang pertama. Oke, Cecil berdiri, suaranya yang keras. 1. Sebutkan jenis-jenis operan atau passing dalam permainan bola basket. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Kedua, jelaskan cara melakukan chest pass yang benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok yang kedua silakan. Apa pertanyaannya? Dicatat kelompok 1. Hal
Apakah yang membedakan ketiga jenis operan dalam pemain basket? Oke, itu yang ketiga. Kemudian terakhir, keempat. Kapan waktu yang tepat untuk menggunakan ketiga jenis operan tersebut? Oke, sudah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang Pak Ian beri waktu kalian untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Ya, silakan dikerjakan secepat mungkin, dimulai dari sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Sekarang silakan masing-masing berdiri, kemudian dikumpulkan LKPD-nya dulu ke Pak Ian. Sekarang kita akan melaksanakan pemanasan yang kedua. Ya, di pemanasan kedua ini kita sudah pakai bola basket. Nah, nanti permainannya adalah estafet bola. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Cecil, ada 3. Yang pertama ada apa? Chest pass, bone pass, dan overhead pass. Aktivitas yang kelima, nanti kelompok 1, ya kelompok 1 coba angkat tangan. Nah, kelompok 1 nanti silakan Pak Ian ambil nilai, kalian praktek bagaimana cara melakukan chest pass, bagaimana cara melakukan bone pass dan overhead. Ya, untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2-nya ngapain? Kelompok 2-nya adalah menilai kelompok 1, ya sesuai dengan LKPD yang sudah Pak Ian bagikan tadi. Sekarang silakan didiskusikan untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Sekarang perhatikan, silakan untuk kelompok yang pertama menjawab pertanyaan dari kelompok yang kedua. Ya. Apakah yang membedakan ketiga jenis operan dalam permainan basket? Yang membedakan dari ketiga pukulan tersebut adalah untuk chest pass operan yang ditujukan ke arah dada teman. Kalau bounce pass operan yang terus diperhatikan dipantulkan ke lantai. Untuk overhead pass operan yang dilakukan dari atas kepala. Oke, apa betul jawabannya seperti itu kelompok kedua? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1. Silakan siapa? Jelaskan cara melakukan chest pass yang benar. Kedua tangan diletakkan di depan dada sambil membawa bola. Kedua kaki dibuka selebar bahu. Bola didorong ke depan menggunakan kedua tangan. Langkahkan kaki ke depan. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ke-1. Sekarang silakan siapa yang berani menyampaikan kesimpulan pembelajaran pagi hari ini? Hari ini kita dapat menyimpulkan
mempelajari tentang passing yaitu ada 3, chest pass, bound pass, dan overhead pass. Untuk chest pass bolanya di dada. berada di dada. Berada di dada. Kemudian Bound pass sama seperti chest pass tetapi dipantulkan ke bawah. ya dipantulkan ke lantai. Kemudian yang overhead Pass di atas kepala. ya bolanya letaknya di atas ke kepala. Itu tadi masalah letak bolanya. Kalau tujuannya Elsa, kalau chest pass tujuannya kemana arah bolanya? Berada di dada. Nah, depan dada yang siapa? Temannya. Ya, temannya atau si penerima. Kalau bound pass, kemana arah bolanya? Sama. Cuman dipantulkan. Kalau overhead pass, arah bolanya kemana? Di atas kepala. Berada di atas kepala. Oke, tepuk tangan untuk Elsa. Setelah ini, Pak Ian tugaskan kalian untuk mengerjakan soal pengetahuan yang sudah Pak Ian buat dalam Google Form. Ya, linknya sudah Pak Ian bagikan dalam WA Group. Ya, jadi nanti setelah pembelajaran silakan itu dikerjakan, bisa dikerjakan di rumah. Ya, paham? Paham. Sekarang kita masuk ke akhir pembelajaran. Ya, kira-kira dari kegiatan pagi hari ini melelahkan apa menyenangkan? Menyenangkan. Apa double? Double ya, ada menyenangkan, ada melelahkan. Tapi kalau untuk materinya sudah paham semua ya? Sekarang Pak Ian tanya, kalau kita kaitkan pembelajaran hari ini dengan kehidupan sehari-hari, apa kira-kira? Ayo. Rasa percaya diri. Oke, rasa percaya diri. Ya. Kenapa kok rasa percaya diri perlu kita miliki dalam kehidupan sehari-hari? Ketika apa? Ketika presentasi di kelas. Oke, ketika presentasi di kelas. Kenapa kok ketika presentasi di kelas butuh percaya diri? Agar berani. Oke, agar berani menyampaikan pendapat, agar tidak grogi. Ya, maksudnya tidak grogi itu gimana? Ngomongnya tidak terbata-bata. Nah, kemudian tanpa kalian sadari sekarang, ketika kalian sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi, ada beberapa hal yang kalian dapat atau ada beberapa manfaat yang kalian dapat. Ya, yang pertama sudah jelas dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan apa? Stamina. Ya, kemudian yang ketiga dapat membantu pertumbuhan. Karena apa kok dapat membantu pertumbuhan? Karena seluruh anggota badan kalian bergerak. LKPD-nya dikumpulkan ke Pak Ian. Silakan sekarang satu pasang 2 orang untuk melakukan pendinginan. Silakan berikan tepuk tangan yang paling keras untuk Benaya. Tepuk tangan dulu. Oke, kenapa kok Pak Ian suruh kalian tepuk tangan untuk Benaya? Karena hari ini Benaya mendapatkan nilai tertinggi untuk prakteknya. Ya. Oke, selamat untuk Benaya. Harapannya ya, yang lain juga harus mengikuti. Jangan mau kalah sama Benaya. Ya. Oke, Benaya hari ini mendapatkan nilai praktek 90. Ya. Jadi angkanya itu cukup tinggi. Kemudian yang lain hari ini aman, tidak ada revisi. Oke, tepuk tangan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebugaran jasmani. Silakan ditutup yoga. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat diakhiri. Oke. Saya kira untuk pertemuan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.